Saya langsung ke Bung Jayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia, LSI. Bung Jayadi, kalau namanya selalu berulang 3 besar, 5 besar, apakah bisa disimpulkan nama-nama ini akan muncul di 2024? Kemungkinannya itu mereka masuk ya dalam yang akan muncul gitu. Cuma masalahnya siapa aja yang masuk itu tergantung kepada komposisi yang dimungkinkan oleh koalisi partai-partai nanti. Itu tadi, apakah hanya 2 calon atau nanti 3 calon? Ya, memang secara teoritis mungkin 4 calon. Tapi kan itu mungkin agak berat ya. Yang realistik kalau lebih dari 2 calon itu 3 calon saja, begitu. Nah, pertanyaannya kemudian untuk mencalonkan jadi presiden itu kan harus ada partai yang mencalonkan. Ya. Nah, yang jelas punya partai sementara ini kan baru 2, yaitu Ganjar dan Pak Prabowo. Ya. Kalau di Gerindra tampaknya Pak Prabowo belum ada saingan untuk dicalonkan, gitu kan? Nah, di PDI Perjuangan Pak Ganjar memang sementara ini leading, tetapi tampaknya kan mungkin ada beberapa calon yang mungkin di PDI Perjuangan, jadi belum tentu. Lalu Pak Anies nanti potensial karena sejumlah partai lain juga tidak punya calon presiden atau belum punya kan? Ya. Jadi kalau kita lihat dengan cara seperti itu, maka ya paling tidak kita bisa melihat sangat mungkin Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, dan beberapa nama lain yang masuk 5 besar atau 6 besar misalnya, itu untuk dijadikan alternatif oleh partai-partai atau koalisi partai yang belum punya calon sampai saat ini. Meskipun kan semua kita lihat hari ini, Anda katakan tadi mereka punya peluang di 2024. Karena masih punya panggung. Contoh misalnya Anies Baswedan yang 2022 nanti kalau sepakat semua tidak ada pilkada maka akan kehilangan panggung selama 2 tahun. Atau juga misalnya Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, yang kemudian punya ganjalan di undang-undang karena pernah diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Apakah itu akan mempengaruhi nanti pada kedua sosok ini, saya katakan misalnya, lepas nanti mendekati 2024? Ya tergantung kepada, kan panggung itu kan ada 2 jenis panggung, Mas Aiman. Pertama panggung yang sifatnya formal, yaitu jabatan politik atau jabatan publik ya. Tapi panggung yang bisa di-create sendiri oleh calon-calon itu ya. Pak Anies misalnya, dia kan sudah menjadi, walaupun dia gubernur Jakarta, tapi sudah jadi tokoh nasional kan. Walaupun 2022 kehilangan panggung misalnya. Iya, nah itu tergantung apakah beliau bisa tetap melanjutkan untuk membangun panggung-panggung yang lain yang sifatnya tidak formal terkait dengan jabatan publik. Kan bisa itu di-create. Misalnya ketika setelah tidak lagi jadi gubernur, kemudian lebih jelas dia akan dicalonkan oleh partai mana misalnya. Nah tentu itu kan akan membantu beliau untuk melakukan sosialisasi. Ada jalan nanti gitu. Iya, politisi kreatif lah, pasti pandai untuk membangun kedekatan dengan masyarakat itu. Termasuk juga Pak Ahok, saya ingin menanyakan karena kader dari PDI Perjuangan, saya akan nanya Pak Jarod. Juga kemungkinan bisa kemudian muncul nanti di 2024 meskipun ada ganjalan selama ini terkait dengan ancaman hukuman yang pernah dialaminya lebih dari 5 tahun penjara. Kalau masalah itu ya sebaiknya ditanyakan ke ahli hukum, kita bukan ahli hukum ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah 2024 itu masih ada 3 tahun. Dan kita tahu bahwa politik itu sangat dinamis. Maka nama-nama yang muncul saat ini, saya bisa sampaikan ya, belum tentu juga. Karena pengalaman menunjukkan di akhir-akhir, mendekati 2023, misalkan begitu ya, itu biasanya ada elemen of surprise ya. Jadi unsur kejutan ya. Jadi muncul juga ini ya. Sehingga ini biar dinamis ya, bekerja secara dinamis, secara alamiah. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah supaya siapapun nama itu ya tidak kemudian orientasinya hanya 2024, tapi fokus kepada pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada saat ini. Gitu ya. Baik, saya terakhir ke Bung Andi. Bung Andi, saya tahu bahwa Pak Prabowo sekarang Menteri Pertahanan, Anda sering mengatakan tadi berkali-kali bahwa fokus di pertahanan, meskipun juga kalau survei selalu tinggi, nggak mungkin juga tidak melirik maksud saya ke 2024. Ya, itu seperti yang saya katakan tadi, kalau ditanya kepada seluruh kader Gerindra, tentu kami berharap beliau akan maju kembali di tahun 2024. Oke, ini jujur ini. Sekali lagi yang disampaikan oleh Mas Jarod tadi kan itu suatu hal yang
paling penting bahwa sebenarnya itu dinamika politik itu kan sangat dinamis ya. Iya. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa kalau PDIP dan Gerindra itu ada kesamaan. Jadi bagaimana posisi ketua umum dalam partai itu akan sangat menentukan. Nah oleh karena itu saya merasa sekali lagi ini masih 3 tahun yang akan datang. Tentu kita menunggu survei baik dari Kompas maupun dari Mas Jayadi kembali untuk melihat dan tentu itu masukan bagi kami dari semua partai-partai politik. Karena sekali lagi bahwa dengan masukan semua rilis survei yang dilakukan itu tentu ini membuat kami harus tetap bekerja. Saya tambahkan dikit, untuk meneguhkan langkah dan juga memutuskan apakah perjanjian bertulis akan dilakukan atau tidak. Itu tentu menjadi perdebatan yang menarik, nanti kita cermati sama-sama. Terima kasih Bung Supratman Andi Aktas dari Partai Gerindra, Pak Jarod Saiful Hidayat dari PDI Perjuangan, dan Bung Jayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia LSI. Terima kasih atas informasinya dan